Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Hartanto Dharma Sanputra, dosen program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Video ini menampilkan pembelajaran luring pada mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko, kode NAKT 236011, berbobot 4 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk memahami tata kelola perusahaan yang baik dan menerapkan manajemen risiko dalam organisasi. Topik sesi ini adalah proses manajemen risiko, khususnya identifikasi, pengukuran, dan penentuan prioritas menggunakan risk matrix. Setelah sesi, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan risiko berdasarkan sebab, peristiwa, dan konsekuensi, menilai likelihood dan impact berbasis bukti, serta mempertahankan risiko prioritas. Pembelajaran menggunakan penjelasan singkat, analisis kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Capaian dinilai melalui hasil kerja kelompok, kualitas argumentasi, dan exit tiket individual. Dengan indikator rumusan jelas, skor beralasan, dan prioritas konsisten. Dan berikut proses pembelajarannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sudah mulai lapar? Sudah. Oke. Kalau belum sarapan, mari kita sarapan dengan materi ya. Oke, di sini kita melanjutkan materi di pertemuan ke-6 sebenarnya, dan ini ke-6 dan 7, di mana kita itu fokus pada bagaimana mengubah sinyal menjadi prioritas resiko. Nah, poinnya di identifikasi, pengukuran, dan resiko matrix. Nah, oke. Di sini target dari kalian semua bahwasanya mahasiswa mampu merumuskan resiko sebagai sebab, peristiwa, konsekuensi, juga menilai bagaimana likelihood dan impact berbasis bukti, lalu mempertahankan kepada dua prioritas. Oke. Sebelum saya memulai materi ini untuk tahap selanjutnya, saya ada beberapa pertanyaan, mungkin dari kalian bisa menjawabnya. Begini, misalnya nih, ibarat kata nih, kalian bekerja di sebuah marketplace, anggap saja Tok dan atau shop gitu ya. Nah, di situ dia ada penjualan sampai 70%. Nah, tetapi platformnya dia itu lagi off. Nah, bagaimana dari identifikasi resiko seperti itu? Mungkin ada yang mau kasih pendapat? Oh ya, silakan. Ini konsekuensinya ya, Pak ya? Ya, boleh. Atau mungkin resikonya dia menjadi resiko tertinggi atau gimana? Konsekuensinya mungkin karena tempatnya jadi offline, ini pelanggan kan tidak bisa menemukan platformnya itu. Jadi pelanggan nggak bisa melakukan transaksi, pendapatan perusahaan juga jadi menurun. Terus itu pelanggan juga tidak puas karena biasanya langganan di sana tiba-tiba jadi hilang. Jadi ya bisa jadi dia pertama langganan jadi tidak berlangganan lagi. Oke. Dan satu pertanyaan saya, apakah resiko tersebut itu menjadi resiko tertinggi ya atau tidak? Termasuk tinggi sih, karena bisa menghilangkan mungkin seluruh pelanggan. Oke, terima kasih Mbak Gina. Terus kemudian ada settlement, yaitu pencairannya terlambat 5 hari, gaji jatuh temponya 3 hari kemudian, buffer kasnya 4 hari. Ini kayaknya contoh yang sangat beresiko sekali ya. Oke, dari sini saya minta kalian coba buat, Nah, dari sinyal ini tadi, ya, saya ingin kalian membagi menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok, dikerjakan dalam waktu mungkin 7 menit ya.
7 menit untuk merumuskan, mengklasifikasikan, mengukur, dan memprioritaskan. Tadi udah paham kan ya yang ini tadi? Terkait dengan pengukuran atau risk matrixnya? Sudah. Oke. Nah, di sini ada studi kasus yaitu kopi Nusa dengan resiko yang sangat tanda tanya besar. Saya ingin kalian coba bekerja dalam waktu 7 ya maksimal 7 menit lah untuk merumuskan hal ini. Dan silakan. Tadi apa coba yang analisis? Ini. Itu kan rumuskan. Enggak, sebab peristiwa konsekuensi kalau nanti. Dengan jurusan itu berarti kan Wes udah, wes kita juga. Ya, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Kesulitan sih mungkin di ini Pak. Di apa ya? Skala ukur itu masih Oh, kurang pas. Tapi jadi kalau misalnya yang ngomong Terima kasih. terkait dengan impact-nya itu konsekuensinya impact gimana, dampaknya apa? Impact di kalau misalnya likelihood itu banyak kali frekuensi resiko yang terjadi. Ya boleh subjektif dari persepsi POV kalian, tetapi kalau penilaiannya tetap yang objektif gitu kan. Tapi kan POV masing-masing kelompok pasti berbeda-beda. Pak, ini berarti kita menilai sama merumuskannya itu berdasarkan 4 masalah yang tadi ya Pak ya? Ya betul. Kita nggak buat sendiri lagi Pak? Enggak, jadi studi kasusnya tadi kan terkait dengan kopi Nusa tadi ada beberapa risk registernya kayak gitu. Kemarin kan kita di pertemuan yang sebelumnya pernah belajar mengenai risk register. Nah, munculnya apa saja. Terus nanti kita ini pada pertemuan kali ini yaitu pengukurannya bagaimana. Oke, siap Pak.
Oke, ready? Ya. Siap ya, Mas. Gila, aman. Oke, lanjut. Ya, teman-teman semua, karena waktunya sudah 7 menit gitu ya. Nah, untuk tim pertama siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Oke, dari tim pertama, yang tim kedua mungkin. Oke, ya silakan tim pertama untuk silakan. Ya baik, nanti silakan disebutkan dari tim kelompok berapa, terus kemudian di namanya siapa, NIM-nya berapa, terus kemudian intinya gini ya, nanti dari studi kasus tadi mungkin bisa sebutkan 2 risiko prioritas yang penting ya ini ya, terus kemudian tunjukkan skornya berapa, terus kemudian gunakan bukti terkuatnya kayak kenapa kok seperti ini gitu, istilahnya justifikasinya kenapa resiko ini gitu. Kelompok pertama udah ready? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan studi kasus yang diberikan oleh Pak Adrian tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Mufidatus Salma. Saya Iman Dika Frianta. Saya Nabi Aprilia. Saya Cindra Nugra Karisma. Saya Faiza Kamila. Baik, selanjutnya akan menjelaskan rekan saya. Untuk tadi yang pertama itu rumuskan, itu yang ada 4 sinyal. Itu yang pertama ada platform. Itu untuk sebabnya sendiri itu ketergantungan tinggi pada satu platform digital, yaitu 70% penjualan. Lalu untuk peristiwanya sendiri itu platform gangguan 2 kali per 3 bulan selama kurang lebih 3 jam. Dan untuk konsekuensinya yaitu 30 pesanan terlambat. Lalu untuk dapat batal penjualan hilang dan kurang lebih 4 juta rupiah per kejadiannya. Lalu yang kedua yaitu ke B, itu bahan baku yang dimana sebabnya itu satu pemasok memenuhi 60% kebutuhan bahan baku, kontrak terkunci 2 bulan. Lalu untuk peristiwanya sendiri harga pasar naik 18%, sementara kontrak belum bisa direnegosiasi. Lalu untuk konsekuensinya yaitu margin kontrak sekitar 24% tergerus. Lalu untuk potensi rugi saat kontrak diperpanjang. Lalu yang C itu akun palsu yang dimana sebabnya itu lemahnya potensi identitas merek secara digital. Lalu untuk peristiwanya yaitu muncul 7 laporan phishing atau phishing per bulan, lalu 2 permintaan refund dan 1 ulasan negatif. Lalu untuk konsekuensinya yaitu kerugian pelanggan, reputasi merek tercoreng, potensi churn pelanggan. Lalu untuk yang D itu settlement yang dimana sebabnya itu buffer cash hanya 4 hari, sangat tipis. Lalu untuk peristiwanya pencairan dana dari platform terlambat 5 hari, gaji jatuh tempo selama 3 hari kemudian. Lalu untuk konsekuensinya itu gagal bayar gaji tepat waktu dan hingga krisis likuiditas mendadak. Di sini kelompok kami juga mengklasifikasikan 4 resiko tadi ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu ada resiko mengenai platform yang mengalami gangguan 2 kali per 3 bulan selama kurang lebih 3 jam, dikategorikan sebagai operasional. Lalu yang kedua ada risiko mengenai bahan baku, harga pasar naik 18%, sementara kontrak belum masih direnegosiasi. Masuk kategori keuangan atau operasional. Lalu yang ketiga ada risiko mengenai akun palsu yang muncul 7 laporan phishing per bulan, 2 permintaan refund serta 1 ulasan negatif, yaitu masuk kategori reputasi. Serta risiko terakhir yaitu settlement, pencairan dana dari platform terlambat 5 hari, gaji jatuh tempo 3 hari kemudian, masuk kategori keuangan. Baik, selanjutnya terdapat pengukuran di mana di risiko yang pertama di platform itu ada likelihood-nya skornya 4 sama impact-nya skornya 3, di mana buktinya adalah terdapat gangguan yang terjadi selama 2 kali per 3 bulannya, yang mana itu termasuk dalam frekuensi yang tinggi. Nah, terus mengakibatkan adanya 30 pesanan yang terlambat, lalu juga ada 8 pesanan yang batal per kejadiannya, yang mengakibatkan rugi sekitar 4 juta. Lalu risiko yang kedua bahan baku, skor likelihood-nya 3, impact-nya 4,
yang mengakibatkan kenaikan harga itu 18% sudah terjadi. Lalu 60%-nya kebutuhan dari satu pemasok yang mengakibatkan juga konsentrasi risikonya juga tinggi. Lalu risiko yang ketiga ada akun palsu, skor likelihood-nya 3, impact-nya 2, di mana buktinya ada 7 laporan phishing atau per bulan, di mana itu terjadi secara konsisten, tapi baru 2 kali refund dan ada 1 ulasan negatif yang mengakibatkan dampaknya ini juga masih terbatas juga sebenarnya. Lalu ada risiko settlement yang skor likelihood-nya 4, impact-nya 5, yang dibuktikan oleh adanya gap kas yang nyata dari pencairan telat 5 hari, terus ada buffer kasanya 4 hari, terus ada juga gaji yang jatuh temponya 3 hari yang mengakibatkan selisihnya negatif, lalu juga mengakibatkan risiko gagal bayar yang sangat konkret. Oke, baik, selanjutnya mengenai risiko prioritas. Dari pemaparan teman-teman saya, kita di sini menentukan 2 prioritas. Yang pertama yaitu masalah terkait settlement. Di sini kami menilai masalah settlement ini skornya 20. Karena apa? Karena kondisi ini tuh yang paling material karena sudah membuktikan adanya buffer kas cuma 4 hari, tapi pencairannya tuh telat 5 hari dan gaji jatuh temponya tuh 3 hari setelahnya. Yang mana ini tuh membuktikan bahwa perusahaan nantinya ini akan kehabisan kas sebelum gajinya cair dibagikan. Kemudian untuk risiko prioritas kedua ini ada masalah platform, di mana kelompok kami ini menilai skornya ada 12 karena di mana frekuensinya ini tuh tinggi 2 kali dalam 3 bulan dan nantinya langsung akan memotong pendapatan karena 70% penjualan ini bergantung pada platform ini. Jadi setiap kali terjadi mungkin saja akan langsung mengurangi kas yang sudah tipis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk tim pertama. Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Oke, aku ingin tanya ya, kenapa kok yang diprioritaskan itu hanya yang platform sama Settlement. ya settlement? Kalau settlement kan memang itu masuk ke kepatuhan yang, maksudnya kewajiban yang harus dilaksanakan si perusahaan untuk karyawan-karyawannya kan, memang itu resikonya tinggi. Tapi kalau yang 70% penjualan itu yang di platform itu kenapa gitu? Kenapa enggak yang bahan baku? Karena 28% itu kan margin totalnya gitu. Nah, mungkin bisa dijawab. Ya, silakan. Baik, izin menjawab kenapa yang platform lebih didahulukan daripada yang bahan baku, karena di platform itu udah jelas tadi langsung mengakibatkan kerugian sebesar 4 juta. Sedangkan di bahan baku itu masih tidak sampai 4 juta gitu. Jadi udah kelihatan jelas kalau ruginya itu tinggi di platform daripada bahan baku. Simpelnya seperti itu. Berarti lebih mengejar titik mana yang lebih merugikan betul lebih dahulu gitu ya? Karena cuan is the best gitu ya? Yes. Oke, tepuk tangan untuk tim pertama. Kita duduk. Ya, tim kedua tadi yang angkat tangan untuk mempersiapkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pertanyaan dari kasus tadi yang akan menjawab dari pertanyaan 2 resiko prioritas yang akan kami jelaskan dari ini. Jadi untuk resiko yang kedua yaitu kenaikan harga bahan baku. Untuk penyebabnya sendiri adalah harga bahan baku itu naik dari 18%, sedangkan 60% kebutuhan itu hanya bergantung pada satu pemasok. Kemudian untuk risiko yang terjadi yaitu biaya pembelian bahan baku meningkat atau pasokannya terganggu apabila pasokan itu mengalami masalah. Untuk konsekuensinya sendiri yaitu margin keuntungan menurun dan juga produksi dapat terhambat, bahkan penjualan itu akan berpotensi menurun. Untuk klasifikasinya sendiri, risiko ini termasuk ke dalam risiko keuangan. Untuk likelihood-nya kita menilai mendapatkan skor 4 karena harga itu sudah terbukti naik 18% dan kontraknya itu hanya berlaku 2 bulan. Untuk impact-nya kita menilai di skor 4 karena
pada satu masuk untuk 60% kebutuhan membuat dampaknya cukup besar. Izin bertanya, karena dijelaskan bahwa resiko ketergantungan bahan baku itu termasuk resiko keuangan. Nah, kenapa resiko itu termasuk keuangan? Terima kasih. Baik, di sini saya akan langsung jawab. Bahan baku itu termasuk ke dalam risiko keuangan karena harga bahan baku ini naik sehingga kita harus mengeluarkan mengeluarkan modal yang lebih untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Apakah sudah dijawab? Ya, terima kasih dari tim penanya dan juga tim yang menyajikan. Aplaus dulu untuk tim kedua. Oke, lanjut. Nah, jadi mungkin siapa dari kalian yang mau ngasih satu pendapat terkait dengan apa yang telah kita pelajari? Ya, silakan. Kalau dari saya sih Pak ya, karena mungkin kalau kita ingin berbisnis atau membangun sebuah perusahaan, satu kalau Kak Adrian tadi punya visi misi, tujuan, terus targetnya harus jelas. Nah, karena di sebuah perusahaan itu kan nggak selalu mulus ya, pasti ada naik turunnya juga. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut itu dengan manajemen resiko atau yang sudah dijelaskan Pak Adrian hari ini. Risk manajemennya dan skala-skalanya itu tadi, likelihood, menghitung likelihoodnya dan impact-nya gitu. Jadi kita jadi tahu, oh kalau likelihoodnya segini, terus dikali impact-nya segini, hasilnya itu segini. Oh dia masuk resiko yang sangat tinggi. Nah meskipun dia masuk resiko yang sangat tinggi, tetap maksudnya kita itu harus mencari gitu loh. Bagaimana kalau hal ini tuh terjadi gitu. Kalau hal ini terjadi, kita harus menyelesaikan seperti apa, sarannya seperti apa gitu. Kita harus melakukan apa gitu agar kembali ke seperti semula gitu. Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas. Ya, baik. Sekian mungkin materi yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga harapannya kalian bisa menggunakan ilmu dari saya sebermanfaat mungkin gitu ya. Terus kemudian nanti next kalau misalkan sudah masuk ke perusahaan atau memiliki usaha sendiri, kita tahu bahwasanya menyusun strategi itu juga perlu, yaitu mengatur bagaimana resiko yang ada yang kedepannya gitu. Karena setiap kita melangkah itu pasti ada lubang-lubang atau hujan yang akan diturun kayak gitu ya. Baik. Sekian dari saya, bila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.